Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentu senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, kesempatan dan panjang umur, sehingga insya Allah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu taat melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Harapannya kita berusia panjang dan diberikan kesempatan menapaki bulan mulia Ramadan, sebagaimana juga tertuang di dalam doa yang sering kita panjatkan semenjak bulan Rajab dan Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Satu doa ringkas yang penuh makna yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali juga kita dengar lantunannya, diulang-ulang bacaannya di setiap musalla masjid oleh anak-anak maupun para orang tua. Satu doa yang bertujuan untuk mengingatkan setiap mukmin untuk bersegera dan berlomba menyiapkan diri baik secara lahir maupun batin untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan yang penuh limpahan keberkahan, bulan suci, bulan istimewa yang penuh rahmat ampunan, bulan yang menjadi wasilah bagi kita bisa terhindar dari siksa api neraka, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini sehingga aktivitas ibadah di dalamnya dapat kita tunaikan dengan maksimal? Setidaknya ada dua persiapan atau hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan keistimewaan bulan Ramadan, yaitu persiapan lahir dan batin, persiapan fisik dan mental, material maupun immaterial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan dan mengingatkan kepada setiap pribadi hamba Allah yang mukmin serta muslim untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, sebuah kewajiban yang juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni ibadah puasa. Kewajiban untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum, serta menghindari dari segala sesuatu yang sekiranya dapat membatalkan puasa sebagaimana tuntunan syariat. Oleh karenanya, perlu persiapan lahiriah agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik secara bertahap, yaitu dengan tutorial latih diri untuk berpuasa di bulan-bulan sebelumnya seperti di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan kita sebagai umatnya patut untuk menteladaninya, sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yahumu hatta naqula la yuftiru wa yubtiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali pada hari puasa di bulan Sya'ban. Selain persiapan lahiriah, penting juga untuk melakukan persiapan batiniah dalam menyambut sedatangnya bulan suci Ramadan, dan persiapan awal-awal yang pantas dan bisa dilakukan adalah dengan menanam kegembiraan dalam hati, rasa, dan pikiran. Kalau tadinya lahiriah kita mulai latihan berpuasa dari bulan Rajab, kemudian juga puasa sunnah yang sering kita lakukan di Senin dan Kamis, maka juga di bulan Sya'ban juga demikian dilakukan. Maka tentunya ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak akan terkejut lagi karena sudah terbiasa. Secara psikologis, perasaan dan pikiran gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan motif, menumbuhkan dorongan dan perasaan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, jika motif dan perasaan cinta sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan dapat mencapai perolehan hasil yang maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis pada umatnya untuk senantiasa menghadirkan perasaan dan pikiran gembira dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan dan perasaan sukaria ini juga niscaya bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan pula. Dalam hadis Rasulullah disampaikan, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah walhamdulillah. Begitu mulia dan istimewa sekali muatan bulan Ramadan, sehingga perasaan gembira, pikiran sukaria dalam menyambut kedatangannya pun kita akan memperoleh ganjaran pahala kebahagiaan yang tidak terkira, yakni dihindarkan dan dilindungi dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan banyak keistimewaan dan kemuliaan di bulan Ramadan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu, dan di bulan itu dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan." Selain persiapan mental dengan perasaan dan pikiran gembira, bungah dan penuh sukaria, maka yang tidak kalah penting adalah pembekalan diri dengan giat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tuntunan beragama dalam Islam sebagai upaya mengkalibrasi tingkat keimanan dan keyakinan yang mungkin sebelumnya tenggelam dalam hiruk pikuk perhiasan duniawi yang melalaikan. Hal inilah yang bisa dilakukan dengan banyak aktif mengkaji dan mendengar kajian dalam gelaran majelis ta'lim atau media lainnya tentang tuntunan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ikhtiar demikian itu juga perlu dibangun guna menyatukan visi, misi dan tujuan pemahaman diri pribadi dan anggota keluarga khususnya
dalam mewadahi kebajikan-kebajikan amal ibadah bulan Ramadan agar tidak kecewa dan merugi disebabkan kehilangan start point dan peluang-peluang menarik dalam meningkatkan kualitas ibadah sepanjang di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meningkatkan dan mengisi Ramadan kita tahun ini dengan amaliyah Ramadan yang sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi dan mendirikan hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan dan dengan penuh perhitungan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita termasuk di dalam golongannya. Amin. Amin ya mujibus sa'ilin. Selamat menyambut puasa Ramadan, selamat berpuasa. Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan kepada Allah kita sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.